Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Kalau dia bisa, gue cium lututnya. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, KDM jangan ditantang, bos. Atau anak SMP SP3 Berayan, kemarin kita Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepau, kita merak perjuangan Sirak. Tidak lah Bapak Gubernur, Bupati, Camat dan lain sebagainya, kita tidak tolonglah kami. Baiklah batu datai ke 230 ket gitu bah. Setidaknya jalan itu tahun Sirak lalu. Sirak tuh kemarin kita merak jalan petepung tumpi pemenyawai ya sanggup mulai meeting. Bayangkan lah ya bah. Saya tidak tahu apakah itu asli orang Sepau atau bukan. Kemudian dibanding-bandingkan, kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo. Kalau dia bisa, gue cium lututnya. Ada-ada saja ya Wakil Gubernur Kalbar ini. Warga ada yang protes minta ganti gubernurnya sama KDM saja. Dia Wagub malah menantang. Saya siap cium lutut KDM jika KDM mampu memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini dengan anggaran 6 triliun. Ya, KDM jangan ditantang, bos ya. Kalau kalian ya masih berpikir ya proyek, kapan majunya Pak? Ya, dunia ini Pak sudah modern, masyarakat nggak bisa dibodohi lagi. Jangan pernah berpikir masalah proyek 15% itu, 10%, 20%. Ya, yang coklat, yang apa nggak usah dikasih. Banyak kali itu. Nah ya, tikus-tikus warna baju coklat itu ya jangan dikasih makan ya. Minta 3%, 7%, nggak usah kasih. Itulah yang habiskan anggaran itu. iya. Harapan masyarakat Pak ya, jalan-jalan yang becek yang kayak gini nih minimal dikoral dulu lah bos ya. Kalau anggaran itu kurang ya dikoral dulu ya. Terus kalau aku yakin ya, kalau KDM ya, aku berpikirnya gini, ya kita gaji jadi gubernur ada, oke cukup untuk makan. Kalau untuk masalah beli rumah mewah, kita bikin aja usaha pribadi, contoh buka toko ini, jualan baju, kira-kira cukup lah makan untuk menghidupi keluarga kita. Ngapain lagi harus korupsi? Usia udah tua Pak ya. Emang dibawa mati semua harta? Nggak akan dibawa mati, apalagi hasil korupsi. Yang ada nanti kita itu dapat siksa kubur. Nah. Bener juga sih. Mau disiksa kubur? Nah, dikampang-kampangi sama malaikat di situ. Janganlah ya. Haram, jangan ngambil yang haram Pak ya. Yang haram itu kalau sudah dalam kubur nggak bisa jadi harum Pak ya. Di dunia saja yang haram bisa jadi harum. Wakub Kalbar emosi jiwa. Ada Lebihkan kanan cina. Lamun bisa cina. Nanti memperbaiki jalan anu kemana lebih disebutkan gitu ya. Dia akan mencium lutut dari Mulyadi cina. Ulu gitu. Ulu atas si bapaknya kan kamu kan. Bapak, dengerin ya, dengerin ya. Itu kan yang apa namanya kritik atau protes itu bukan dari siapa-siapa ya, dari warganya. Kenapa tuh bawa-bawa gubernur aing? Kenapa bawa-bawa KDM ya? Tuh udah nggak ada urusan dengan KDM ya. Kalau KDM mau dipinjam gitu udah nggak bakalan dikasih atau lebar tong jadi weh heula tuh eta mah puputan hate gubernur aing mah ya. Lagi pula aku masuk heran ya sama petinggi-petinggi gitu kalau misalnya ada masukan kritik atau apapun dari masyarakat setempat ya untuk daerahnya sendiri gitu ya, kenapa harus emosi jiwa?
Padahal menurut aku ya, sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk memperbaiki daerahnya, itu harusnya setiap apa masukan ataupun kritikan itu ditampung gitu ya. Jangan langsung emosi jiwa menanggapi begitu, langsung apa, nantang-nantang, ngadu-ngadu naon tuh cik, ngadu-ngadu dan naon gitu nya. Gubernur orang lain gitu nya, gubernur daerah lain gitu cek aku mah. Lebih baik apa yang mereka omongkan, apa yang mereka kritikan itu jadikan masukan untuk memperbaiki daerahnya sendiri, kinerjanya sendiri, begitu. Lain nantang-nantang gitu. Udah mau dipasihkan itu lagi pula ya kalau dipikir-pikir. Atau udah walaupun daerahnya itu berkali-kali lipat lebih besar dari Jawa Barat, ada banyak lagi hutan melihat dirinya banyak. Nanti pertanian kelapa sawit menekan hari itu kan banyak lagi nya. Dan jalan nama benar diukur-ukur gitu ya. Dan lebih banyak kan ke Jawa Barat. Murnan panjang nama seberapa puluh kali ya kan gitu ya. Kita tinggal etang sendiri gitu ya. Nah, kita mah gak mau istilahnya mah warga Jawa Baratnya gitu ya, ataupun gubernurnya juga tidak mau membanding-bandingkan pekerjaan. Harapannya semuanya yang namanya gubernur, namanya apalah itulah segala macam yang pengurus-pengurus negara ini ya, semuanya bekerja dengan baik dan benar ya. Jadi semua kewajibannya itu betul-betul dilaksanakan untuk memperbaiki daerah sendiri-sendiri masing-masing, bukan dijadikan lomba-lomba gitu. Lama-lama jadi kebaikan ya bagus, tapi kalau lomba menjadi keamakan, kesirikan, pidik-pidik di segala rupanya gitu, itu hang seri saya mengadanya lagi ya. Itu mah tuh keluarnya yang kayak gitu-gitu punya amak gitu daerah TK. Saya sebagai masyarakat Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, malu Pak dengan pernyataan keras Pak Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan beberapa video kritikan warga, baik dari Sintang, Spauk, dan lain sebagainya, yang mengkritisi jalan rusak, baik itu jalan provinsi dan jalan kabupaten. Nah, di sini dengan dikritisinya kebijakan pemerintah ini, wakil gubernur kita tersinggung dan marah ya, dan membandingkan ingin menantang KDM untuk membangun Kalimantan Barat kalau bisa memakai anggaran 6 triliun lebih itu. Pak, saya mau kasih tahu, kalau KDM tidak perlu kita tantang, beliau udah bisa. Nah, hanya beliau memang tidak mau bikin Pemprov Kalimantan Barat itu malu 2-3 kali. Udah malu oleh warganya sendiri, malu nanti oleh KDM. Nah, seharusnya menurut saya, kalau ada anggaran kita segitu, Kalimantan Barat 6 triliun lebih, itu digunakan dulu, dikerjakan dulu ya, sampai di mana progresnya itu ke permintaan masyarakat. Nah, kalau itu tidak dikerjakan 6 triliun lebih ini, apalagi anggaran yang sampai beratus-ratus triliun. Gitu loh. Kerjakan dulu yang 6 triliun nih untuk membuktikannya kepada masyarakat. Baru kita bisa menantang orang lain. Kalau KDM percuma ditantang. Kalian bukan kelas beliau. Nah, maksud kita, gunakan logika ini dengan baik, menanggapi kritikan dari masyarakat. Setelah itu kita berpikir untuk berbenah. Bagaimana caranya supaya anggaran yang ada ini walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk orang banyak. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan persoalan fiskal, kami juga memahami betapa beratnya daerah-daerah dengan luas yang seluas Kalimantan Barat dengan keterbatasan fiskal. Saya juga mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Semoga kita bisa bersama-sama untuk terus melayani masyarakat dengan baik. Dan semoga ke depan daerah-daerah tumbuh kemampuan fiskalnya, sehingga dana bagi hasilnya bisa mengalir ke daerah penghasil.
Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk terus melangkah, memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Salam buat seluruh warga Kalimantan Barat. Semoga Pak Wagub sehat dan bahagia selalu. Kanjek aing teh anu ngeritik anu henteu puas akan kinerja Bapak yang terhormat itu adalah warga Bapak sendiri. Anu hayang tukeran gubernur teh warga Bapak sendiri. Kunaon Bapak mawa-mawa Kang Deddy Mulyadi, kunaon Bapak nyerang Kang Deddy Mulyadi. Kan ari gubernur Jawa Barat mah eueuh hubunganna jeung masalah kritikan yang warga Bapak sampaikan. Kalau misalkan Bapak mendapatkan kritikan dari warga Bapak sendiri, evaluasi, introspeksi, bukan malah mencari kambing hitam atau menyeret orang lain ke permasalahan yang ada di Kalimantan Barat. Urusan perbaikan jalan yang rusak di Kalimantan Barat itu urusan Bapak. Mau APBD-nya besar, kecil. Jangan malah mau menguji gubernur lain dengan APBD 6 triliun apakah bisa memperbaiki jalan. Walaupun saya sangat yakin dengan APBD segitu Kang Deddy Mulyadi bisa memperbaikinya. Karena Kang Deddy Mulyadi bukan sosok pemimpin yang memperkaya diri sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir ya pantas saja warga Bapak meminta tukeran gubernur. Ya wong mempunyai pemimpin kualitasnya seperti Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Karena saat ikmahi lobanyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun, begitu saya memimpin 31. 1 tahun memimpin 28. Tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan.